Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Berikut biodata pemateri kami. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Pengertian hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan antar negara, antar kelompok ataupun antar individu yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Adapun beberapa pengertian hubungan internasional menurut beberapa ahli dan dokumen. Yang pertama, Mazhar Kusumadja. Menurutnya, hubungan internasional merupakan hubungan antar negara dan berkembang pula kebiasaan dan peraturan-peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama. Yang kedua, Suwardi Wiratmadja MA. Hubungan internasional lebih luas daripada politik internasional. Yang ketiga, Charles A. MC Schillen. Hubungan internasional adalah studi mengenai keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Yang keempat, menurut R. Suprapto, hubungan internasional merupakan sebuah spesialis yang menginteraksi beberapa cabang pengetahuan lain. Pentingnya hubungan internasional. Adapun arti penting hubungan internasional bagi suatu negara sebagai berikut. A. Memajukan kerjasama aktif dan tukar-menukar. Bantuan untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu, pengetahuan, dan administrasi. B. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain. C. Mencegah menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, atau persengketaan. D. Mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi. E. Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan negara lain demi terwujudnya ketertiban, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan perdamaian abadi. F. Mewujudkan kepentingan nasional, terutama bidang politik dan hubungan luar negeri. Tujuan hubungan internasional. Tujuan hubungan internasional sebagai berikut. Yang pertama, membuka peluang pemasaran produk dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua, memenuhi suatu kebutuhan warga negaranya. Yang ketiga, menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan suatu perdamaian. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan rakyat di dunia. Yang kelima, menjalin hubungan internasional persaudaraan antar negara yang dimiliki. Yang keenam, menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap negara. 4. Asas-asas hubungan internasional. 1. Asas kebangsaan, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. 2. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, asas teritorial, yaitu asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Nomor 5, macam-macam hubungan internasional. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dilakukan oleh dua negara dengan tujuan mencapai sesuatu dan bersifat timbal balik. Artinya, hubungan yang dilakukan dua negara ini harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia tentang ekstradisi bagi koruptor warga negara Indonesia atau WNI yang lari ke wilayah negara Malaysia.
Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama regional adalah hubungan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berkaitan, contohnya ASEAN dan Uni Eropa atau UE. Yang ketiga, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah hubungan antara beberapa negara yang tidak dibatasi dengan kawasan maupun wilayah, contohnya OKI dan EPIC. Yang keenam, sarana-sarana hubungan dalam internasional. Menurut Jenderal Frankel, ada beberapa sarana-sarana dalam hubungan internasional. Yang pertama, diplomasi. Diplomasi diperlukan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan dalam hubungan antar bangsa. Ada beberapa faktor yang mencangkup tentang diplomasi, yaitu yang pertama, menentukan apakah tujuan nasional sejalan dengan bangsa atau negara lain. Kedua, menentukan tujuan dan menggunakan semua daya dan tenaga. Yang ketiga, menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional sesuai dengan tenaga dan daya yang ada. Sarana berikutnya adalah propaganda. Propaganda merupakan usaha sistematis yang digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Ada perbedaan antara diplomasi dan propaganda. Yang pertama, perbedaannya itu propaganda lebih ditujukan pada rakyat negara lain daripada kepada pemerintahannya. Yang kedua, propaganda dilakukan untuk keuntungan diri sendiri. Selanjutnya, unsur ekonomi. Unsur ekonomi merupakan sarana yang cukup penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Hal ini karena ekonomi memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan suatu negara. Sarana berikutnya adalah kekuatan militer. Peralatan militer yang dapat memadai dapat menambah keyakinan dan stabilitas untuk diplomasi. Diplomasi tanpa dukungan kekuatan militer yang kuat membuat suatu negara tidak memiliki rasa percaya diri. Manfaat hubungan internasional. Manfaat hubungan internasional terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, bidang ideologi. Sebagai benteng bagi bangsa terhadap ideologi negara asing yang berdampak negatif. Sebagai bahan introspeksi kalau ideologi Indonesia keluar atau melenceng dari nilai-nilai kebenaran. Memublikasikan bentuk ideologi kita kepada bangsa lain. Menilai sifat ideologi negara lain, apakah kaku atau fleksibel. Kedua, bidang politik. Memudahkan pemerintah mendorong bantuan hukum bagi WNI yang berada di luar negeri. Mudahnya membangun reputasi internasional yang baik. Mudah menjalin kerjasama regional dan internasional dengan negara-negara lain. Pemerintah mudah mendorong negara lain agar bekerja sama dengan Indonesia. Mudahnya menekan investasi asing, mendorong terciptanya stabilitas wilayah. Yang ketiga, bidang ekonomi. Perekonomian negara meningkat, memancing minat investor asing. Terbukanya lapangan kerja, kesempatan untuk mengisi devisa negara, tercukupinya kebutuhan dalam negeri, meningkatkan kesejahteraan warga negara. Keempat, bidang sosial budaya. Indonesia dapat memperkenalkan budaya kebelahan dunia, menambah wawasan terhadap budaya asing, menambah devisa negara akibat banyak WNA yang berkunjung ke Indonesia. Yang kelima, bidang pertahanan dan keamanan, meningkatkan dan menjaga integrasi nasional, terciptanya stabilitas dalam negara, menunjang sistem keamanan bangsa dan negara. Yang kedelapan, politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional. Politik luar negeri diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Politik luar negeri Indonesia mempunyai asas yaitu bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Indonesia tidak terikat pada negara manapun sehingga berhak penuh menentukan sikapnya sendiri. Selanjutnya, aktif. Aktif dalam arti ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan. Aktif dikemukakan pertama kali oleh Muhammad Hatta dalam keterangannya di depan Badan Pekerjaan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat.
Pada tanggal 2 September 1948, menurut Muhammad Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia adalah yang pertama, memperoleh barang-barang yang diperlukan di luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Yang keempat, meningkatkan perdamaian internasional. Beberapa peran penting telah dilakukan Indonesia untuk memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari kebijakan politik berikut ini adapun beberapa peran yang dimaksud adalah: yang pertama, Indonesia pernah menjadi penyelenggara Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang menghasilkan Dasar Sila Bandung. Kedua, Indonesia termasuk salah satu pendiri gerakan non-blok yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kembali pada tanggal 28 September tahun 1966. Bagian B, peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Pertama, organisasi internasional merupakan suatu bentuk gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang mempunyai tujuan yang sama, juga merupakan dari perjanjian. Organisasi internasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, pasal 257 Piagam PBB. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan persetujuan antar pemerintah atau antar negara. Dua, menurut Daniel Schiffer, organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandasan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, menurut Boyd, organisasi internasional ialah organisasi permanen, misalnya di bidang postel atau administrasi kereta api, yang didirikan atas dasar suatu tarkat yang sifatnya lebih multilateral. Selanjutnya, menurut Parrier, organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk melalui perjanjian tertulis dan terdapat paling sedikit 3 negara. Meski sudah terdapat beberapa organisasi yang sudah ada, atau dapat disimpulkan bahwa organisasi tersebut yang terjadi karena perjanjian internasional. 2. Tujuan organisasi internasional. Tujuan organisasi internasional bisa dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum organisasi internasional adalah untuk mengatur dan meningkatkan kesejahteraan dunia maupun negara, dan untuk mewujudkan perdamaian dunia serta keamanan internasional dengan berbagai variasi cara. Tujuan khususnya yaitu menjadikan organisasi internasional sebagai wadah, forum, atau alat untuk mencapai suatu tujuan bersama. 3. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Berikut contoh organisasi internasional dan peranan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB dan UN merupakan organisasi yang menghimpun negara-negara di dunia dan untuk mewujudkan perdamaian dunia dan mengadakan hubungan kerja sama antara anggota. PBB merupakan organisasi internasional yang bersifat universal. Berikut adapun peranan PBB secara umum sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan keamanan kolektif. Yang kedua, membangun diplomasi preventif. Yang ketiga, meredakan ketegangan. Yang keempat, mencegah kekerasan dengan meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, meningkatkan kekebalan terhadap intervensi. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Peran Indonesia dalam PBB sudah dimulai sejak resmi disiapkan sebagai anggota PBB untuk mewujudkan tujuan organisasi. Contoh peran Indonesia dalam PBB yaitu: yang pertama, Indonesia mengirimkan kontingen Garuda untuk menjaga perdamaian dunia. Yang kedua, Indonesia pada tahun 1971 diwakili Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga.
Yang keempat, Indonesia terpilih menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Dan yang terakhir, berperan sebagai negara yang memediasi atau mediator penyelesaian konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL. Meskipun demikian, Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB. Hal ini dikarenakan keputusan PBB yang mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan pengunduran diri dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965. Adapun peranan PBB dalam hubungan internasional bagi Indonesia adalah: pertama, PBB melalui Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi jasa-jasa baik yang dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau KTN. Kedua, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas bantuan United Nations Commission for Indonesia yang berhasil menyelenggarakan konferensi Meja Bunda. Ketiga, PBB berperan dalam proses kembalinya Irian Barat atau Papua kepada Indonesia diawali dengan pembentukan UNTEA berdasarkan persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962. B. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru memperoleh kemerdekaan. Tujuan Indonesia terlibat dalam KAA adalah untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika dan melawan kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, Rusia, dan negara imperialis lainnya. Latar belakang dan dasar pertimbangan diadakan KAA sebagai berikut. 1. Kenangan kejayaan masa lampau dari beberapa negara di kawasan Asia Afrika. 2. Persenasi penanggungan karena sama-sama merasakan masa penjajahan dan penindasan bangsa barat kecuali Thailand. 3. Meningkatkan kesadaran bangsa yang dimotori oleh golongan elit nasional, terpelajar, dan intelektual. Adapun tujuan diadakan konferensi Asia Afrika. Yang pertama, menghapus diskriminasi ras dan kolonialisme. Yang kedua, meninjau kedudukan Asia Afrika dan rakyatnya serta memberikan sumbangan untuk meningkatkan perdamaian dan kerjasama internasional. 3. Meninjau masalah-masalah hubungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dalam hubungan dengan negara-negara peserta. Yang keempat, membesar peranan Asia Afrika di dunia dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia. KAA menjadi salah satu sarana bagi Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia. Adapun peran Indonesia dalam KAA yaitu: yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang melopori terselenggarakannya KAA. Yang kedua, Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika pada tahun 1995, 2005, dan 2015. Yang ketiga, panitia konferensi Asia Afrika, Indonesia menjadi penyelenggara KAA pertama di Indonesia sekaligus panitia penyelenggara KAA. Yang keempat, Indonesia memiliki museum konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Yang ketiga, gerakan non-blok atau GNB muncul setelah penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Gerakan non-blok mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Caranya dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran. Yang kedua, turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam Perang Dingin. Yang ketiga, membendung pengaruh negatif baik dari blok barat maupun blok timur ke negara-negara anggota gerakan non-blok. Indonesia salah satu negara yang berperan dalam gerakan non-blok. Adapun peranan Indonesia dalam gerakan non-blok sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakasirian gerakan non-blok. Yang kedua, Indonesia pernah menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Yang ketiga, penyelenggaraan KTT X Gerakan Non-Blok. Yang keempat, memecahkan masalah-masalah dunia berdasar pada asas keadilan. D. Association of Southeast Asian Nation ASEAN
ASEAN merupakan suatu perhimpunan kerjasama regional bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. ASEAN kependekan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. ASEAN diperakasai oleh 5 menteri luar negeri, yaitu Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tuan Abdul Razak, Thailand diwakili oleh Tana Koman, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dan Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Berikut peran Indonesia dalam ASEAN. Pertama, salah satu negara memperakasai berdirinya ASEAN. 2. Indonesia selalu aktif berantisipasi dalam setiap pertemuan KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Pertama, KTT ASEAN pertama diselenggarakan di Bali pada tanggal 24 Februari 1976. Menghasilkan 2 dokumen penting ASEAN. Yang pertama, Deklarasi ASEAN Bali Concord. Yang kedua, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama. Yang kedua, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. 3. KTT ASEAN ke-9. KTT ke-9 diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003. Sebagai pengusul pembentukan komunitas ASEAN. Pembentukan komunitas keamanan ASEAN menganjurkan penghargaan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berikut peran Indonesia dengan negara tetangga. Yang pertama, sebagai penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja. Ikut serta dalam penyelesaian konflik di Kamboja. Ikut serta dalam penyelesaian masalah Kamboja. Ketiga, sebagai penengah konflik antara Filipina. Adapun manfaat kerjasama ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, menambah devisa negara. Ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang jasa. Keempat, mengurangi ketimpaan antara negara maju dan negara berkembang. Yang kelima, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Yang keenam, manfaat sumber daya alam. Sekian materi pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.